Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu Shaum Ramadan. Dan ini adalah merupakan puasa perdana yang kita lakukan di tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada kesempatan sore hari ini, baik dari tilawahnya atau amalan-amalan sunnah lainnya, bahkan siamnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan senantiasa terlimpah curahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah meniti manhaj beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus di dalam mempraktekkan sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit memberikan taujih nasihat berkenaan tentang bagaimana salafus soleh dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena ini adalah merupakan puasa hari pertama di tahun ini, dan mudah-mudahan dengan motivasi-motivasi yang kita dapatkan, kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salafus soleh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka mempunyai target. Jadi kalau mereka fokus pada ibadah Ramadan, maka target mereka bagaimana Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Makanya ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau memberikan nasihat bagaimana supaya Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa yang beliau nasihatkan kepada kita? Beliau menyampaikan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Wada'kal jar liyakun 'alaika biqarun wa sakinatun wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Ini adalah nasihat dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk mengawali ibadah siam kita pada tahun ini. Apa kata beliau? Idza sumta falyasum. Apabila kita sedang berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaklah juga pendengaran kita juga berpuasa. Pendengaran kita berpuasa dari apa? Berpuasa dari hal-hal yang akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ya, sesuatu yang Allah larang, maka kita berusaha untuk mencegah agar kita tidak mendengarkan.
Ya, semua apa saja yang kira-kira mengurangi nilai ibadah puasanya jangan dilakukan dan jangan didengarkan. Jadi kita fungsikan telinga kita ini, pendengaran kita ini untuk hal-hal yang baik. Ya, kita dengarkan kajian, bacaan Al-Quran maupun doa-doa yang lainnya yang tentunya itu semuanya akan memberikan motivasi kepada kita. Jadi jangan cuma kita puasa menahan lapar dan dahaga saja, tetapi harus diperhatikan telinga kita juga harus berpuasa. Kemudian yang kedua, wabasoruka, dan juga penglihatan kita harus kita tahan, harus berpuasa. Pandangan kita harus kita jaga agar supaya tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Yang mana kondisi di zaman kita sekarang ini, mata kita sudah begitu dimanjakan dengan perkembangan teknologi sosial media. Ya, kita bisa main HP di mana saja kita berada. Maka di saat itu juga kita bisa mengakses sesuatu yang mungkin kita inginkan. Tetapi ingat, kalau kita berpuasa, mata kita juga harus kita tahan agar supaya tidak melihat sesuatu yang akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ya, misalkan melihat sesuatu yang tidak layak kita lihat. Antum sendiri yang mengerti yang kira-kira pantas dan pantas tidak pantasnya yang kita lihat. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkin yang tidak menutup aurat, yang tidak pantas kita lihat, ya silahkan ditahan, di stop. Karena itu tidak membatalkan puasa, cuma mengurangi. Ya. Kemudian yang ketiga, walisanuka, dan juga lisan kita itu berpuasa. Anil kadibi wal maharim, dari semua bentuk kebohongan, ya, yang mungkin biasa kita berbohong. Ya, berbohong kepada istri, berbohong kepada suami, ya ini kita hilangkan. Ya, berbohong kepada teman yang biasa melakukan kebohongan, maka di bulan suci Ramadan harus kita tahan lisan kita. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan mengurangi ibadah Ramadan kita. Wal maharim wada'akal jar, kemudian dan juga kita kurangi kalau misalkan ada tetangga yang mengganggu kita, maka jangan diladeni, tinggalkan saja. Kalau kita sedang berpuasa, tetangga kita ngajak ribut, tinggalkan saja, nggak usah diladeni. Karena hal demikian akan mengurangi ibadah kita, ibadah puasa kita. Kemudian poin dari nasihat beliau ini di kalimat terakhir, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Kata beliau, jangan jadikan hari puasamu itu sama dengan hari di luar puasamu. Makanya bagi antum semuanya mungkin yang sudah menunggu dari beberapa bulan sebelumnya, 11 bulan menunggu sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, kita harus mempunyai planning, harus mempunyai target kita di Ramadan ini mau ngapain. Kalau kita nggak punya target, ya kita jalani sesuai dengan aktivitas harian kita, maka itu sama dengan aktivitas kita di luar bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita harus buat agenda yang berbeda, ya agar supaya ini Ramadan dengan di luar Ramadan itu berbeda. Kalau biasa ngaji sebelum Ramadan kita 1 lembar, maka dimaksimalkan di bulan suci Ramadan ini lebih dari itu. Kalau mampu 1 juz lakukan. Kan gampang kalau misalkan kita mau menghafalkan Al-Quran sebulan sekali. Dalam 1 juz itu ada 10 lembar. Kalau kita ingin menargetkan sebulan kali khatam, maka setiap ba'da sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar. Setelah subuh 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar, setelah isya 2 lembar. Maka akan ketemu sehari adalah 1 juz. Kalau itu rajin dan bisa istiqomah kita lakukan, maka sebulan kita bisa khatam 1 kali. Ya, ini kita harus bedakan. Kemudian yang biasa sedekah 1000 sehari di bulan suci Ramadan tingkatkan, karena ini adalah bulan di mana bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya.
Intinya untuk mengarungi perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini harus mempunyai target yang berbeda dengan aktivitas di luar bulan suci Ramadan. Ya, makanya wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu itu sama dengan hari di luar puasamu, harus berbeda. Dan ini adalah pesan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kenapa beliau itu menasihatkan agar supaya aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan musim kebaikan bagi umat Islam. Ya, Ramadan adalah merupakan musim kebaikan bagi umat Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, kenapa kita diberikan keutamaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan ini? Karena rata-rata umur atau usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata beliau, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih daripada itu tidak banyak. Karena beliau menyebutkan dalam salah satu riwayat, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa yajuzu dzalik. Kata Rasulullah bahwa umur atau usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih dari itu tidak banyak. Ya, jadi kalau kita ikut standar Nabi Muhammad SAW, maka usianya 63 tahun. Maka yang sekarang usianya 55 atau bahkan lebih, maka sudah semakin dekat ajalnya. Makanya bagaimana kesempatan untuk beramal soleh ini, waktu kita itu singkat, tetapi bagaimana menghasilkan hasil yang sama dengan umat-umat sebelumnya, umat-umat yang diberikan usia panjang. Ya, usia yang para umat-umat terdahulu itu panjang-panjang, tetapi nggak ada di masa mereka itu, nggak ada fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau kita di bulan suci Ramadan diberikan usia pendek, tapi kalau kita bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan, maka kita tidak kalah dari sisi mengumpulkan amal dengan umat-umat sebelumnya. Karena di dalam Ramadan ini ada sesuatu yang spesial yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, faman hurima faqad hurima kulluh. Maka barang siapa yang tidak bisa memaksimalkan untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah, maka dia akan terhalang pada kebaikan-kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Makanya kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, maka hendaklah kita memaksimalkan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah membuat rencana, nanti kalau usia saya sampai pada bulan suci Ramadan, saya akan melakukan ini dan itu. Tetapi kemudian usia mereka yang tidak sampai. Ya, makanya kita yang sampai dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini jangan disia-siakan. Jadikan bulan Ramadan ini adalah seolah-olah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu kita. Kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kesempatan yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada jaminan bahwa kita tahun depan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak maksimalkan saat sekarang ini, kapan lagi akan dimaksimalkan? Ya, sedangkan usia kita itu dibatasi. Sehingga bagaimana di bulan suci Ramadan ini harus kita maksimalkan. Kata para salafus soleh, bagaimana cara memaksimalkan bulan suci Ramadan ini? Kata beliau, kata para salafus soleh, bahwa Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran. Ya, Ramadan adalah merupakan syahrul Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, dan banyak di kitab-kitab para ulama yang selalu dimotivasi
di dalam melaksanakan ibadah di Ramadan itu adalah amalan-amalan sunnah. Karena kalau wajib itu ya sudah kewajiban. Kalau kita tidak lakukan kita berdosa. Tetapi kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang sunnah ini perlu dorongan. Ya makanya di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran, maka kita harus melakukan atau memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kalau kita melakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, jangan sampai yang sunnah mengalahi yang wajib. Contohnya seperti ini. Karena kita mengejar bagaimana dalam waktu sepekan kita khatam Al-Quran, sehingga waktu kita malam kita gunakan untuk tilawah, tadarus sampai menjelang subuh, sampai jam 3. Kemudian jam 3 kita ngantuk, kemudian tertidur sampai kemudian subuhnya lewat 14. Yang wajib itu kan sholat subuh, tilawahnya sunnah. Tetapi karena kita mengejar yang sunnah, kemudian yang wajib terlewatkan. Makanya jangan sampai dalam melakukan ibadah yang wajib yang sunnah mengalahi yang wajib. Ya, maka kita harus atur bagaimana supaya di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak melakukan yang sunnah, tetapi harus tetap melakukan yang wajib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini juga Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ketika kita bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan, ya kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh kita tidak langsung pulang. Ya, kita tidak langsung pulang, kemudian kita gunakan untuk tilawah, kita gunakan untuk majelis, misalkan ada kajian, dengarkan ilmu, ya ikuti majelis ilmu, sampai kemudian matahari terbit, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dan ini hanya didapatkan oleh orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian habis sholat subuh jangan tidur, digunakan untuk tilawah, digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, yang melakukan amal-amal sunnah. Kalau kita sampai saat ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, baik umroh maupun haji, maka mari sama-sama kita praktekkan. Setiap subuh kita jangan langsung pulang, nunggu terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka ibadahnya sama dengan pahala haji dan umroh. Luar biasa. Ya, ini peluang buat kita-kita yang isi kantongnya pas-pasan. Ya, kita tidak bisa berangkat ke sana karena materi, tapi kita bisa meraih pahala sama dengan orang yang berangkat ke sana, yaitu kita tunggu habis sholat subuh, jangan keburu pulang, kemudian sampai kemudian matahari terbit dan kemudian kita lanjutkan untuk tilawatul Quran maupun melaksanakan zikir dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini juga yang perlu kita ketahui, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah tempat diturunkannya semua kitab suci. Ya, jadi semua kitab suci itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, Sufi Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Ya, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada 16 Ramadan. Kemudian Al-Quran Al-Karim ini kata para ulama diturunkan pada 17 Ramadan. Ada para ulama yang mengatakan di 10 hari terakhir. Ya, maka setiap kitab suci Al-Quran itu semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Al-Quranul Karim ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dari juz 1 sampai juz 30 sekali turun. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah atau diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Makanya dalam Al-Quran ada surat yang namanya Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu berkaitan dengan perang Khandaq. Karena perang Khandaq itu adalah peperangan yang terjadi setelah bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Ya, jadi untuk mempersiapkan pasukan perang Khandaq ini, jadi kaum muslimin selama bulan suci Ramadan mempersiapkan
untuk perang, yaitu yang kita kenal dengan menggali parit, ya, yang mana disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa parit yang digali oleh para sahabat selama bulan Ramadan itu panjangnya kurang lebih 4.000 meter, ya sekitar 4 kilo. Ya, jadi dari pintu tol sampai bypass lampu merah itu masih lebih lagi. Ya, coba antum bayangkan dari pintu tol menggali parit sampai bypass flyover Karawang Kota. Sedangkan para ulama disebutkan panjang 4.000 meter, lebarnya 7 meter dan dalamnya 7 meter. Ya, kira-kira kondisinya seperti apa? Sedangkan kalau kita lihat tanah di Arab itu berbeda dengan tanah di Indonesia. Ya, tanah di Arab itu bebatuan dan tandus, tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra untuk sampai kemudian bisa menggali parit sepanjang 4.000 meter. Ya, lebar 7 meter, dalam 7 meter. Karena kata para ulama ketika kuda itu loncat, ya, dalam jarak 7 meter itu tuh kuda nggak bisa. Ketika kuda loncat secara otomatis jatuh ke dalam, bisa naik lagi karena 7 meter. Dan di dalam parit itu adalah sudah ada pasukan-pasukan yang akan menghabisi para musuhnya. Ya, jadi ketika ada kuda musuh loncat nggak nyampe, jatuh ke dalam, sudah dihabisin oleh musuh. Dan itu parit disiapkan oleh para sahabat selama sebulan. Jadi para sahabat itu di bulan suci Ramadan aktivitasnya gali parit, ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi saat sekarang ini, ya mungkin antum ada yang beraktivitas di PT, mungkin ada yang kuli, macam-macam. Dengan kondisi pekerjaan antum saat sekarang ini, kira-kira lebih berat mana dengan pekerjaan para sahabat yang mereka menyiapkan untuk perang Khandaq, yaitu menggali parit. Makanya kalau misalkan ada orang kafir, ya, ada orang kafir beranggapan bahwa umat Islam kalau berpuasa itu energinya berkurang. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah itu, maka pernyataan itu bohong. Karena saya pernah ditanya dan pernah diskusi dengan salah satu HRD di perusahaan, ya, menyampaikan mereka bahwa ketika bulan suci Ramadan, hasil kinerja umat Islam itu di bulan suci Ramadan justru naik, bukan turun. Kalau kita bandingkan, berarti kita dalam kondisi puasa ini tenaga kita kuras, tetapi ternyata tidak bisa menurunkan kinerja kita. Ya, kalau ada orang kafir bilang kalau orang Islam itu berpuasa kinerjanya turun, itu bohong. Ya, makanya ini jangan sampai bahwa kita di dalam suci Ramadan ini kemudian kita melakukan puasa kemudian berloyo-loyo, bersantai-santai. Jangan sampai. Jadi justru di bulan suci Ramadan ini diri kita harus kita sibukkan dengan aktivitas pekerjaan harian kita, aktivitas untuk bekal kita yang memperbanyak tilawah dan melakukan amal-amal yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan justru kita banyak tidur, ya, karena nggak ada kerjaan. Pagi habis subuh ngaji 1 lembar, 2 lembar, tidur sampai duhur. Jelang duhur bangun sholat, kemudian tidur lagi sampai kemudian sore jalan-jalan sampai kemudian adzan maghrib. Jangan sampai kalau kita sebagai seorang muslim kita diberikan waktu yang sama dengan orang kafir, tapi kita sebagai seorang muslim harus menghasilkan hasil yang berbeda. Waktu kita sama-sama 24 jam, tetapi bagaimana kita harus menghasilkan hasil yang berbeda. Kita bekerja bisa menghasilkan sama dengan mereka, tetapi kita ada nilai plus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak ada, orang-orang kafir. Makanya di bulan suci Ramadan adalah mari sama-sama kita maksimalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan yang perlu kita tingkatkan juga, yaitu untuk memperbanyak kebaikan, diantaranya adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Sedekah ini luar biasa bagi antum yang mempunyai kelebihan. Kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini, kita harus memperbanyak tabungan kita. Rasulullah sudah menyampaikan dan memberikan motivasi dari berbagai macam hadis. Ya,
terutama ketika ada orang berpuasa kita harus memberikan buka puasa kepada mereka, dan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka. Makanya di bulan suci Ramadan kita harus berlomba-lomba dalam memberikan sedekah, ya, dalam memberikan sedekah. Rasulullah pernah menyebutkan dalam salah satu riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asja'an nas, wa kana ahsanan nas, wa kana azwadan nas, wa azwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asja'an nas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pemberani, asja'an nas, wa kana ahsanan nas, dan beliau adalah orang yang paling baik, wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, dan kedermawanan beliau lebih kencang ketika di bulan suci Ramadan. Makanya mari sama-sama kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Kalau kita melihat para salafus soleh, para sahabat, mereka ketika berbuka puasa seperti yang disebutkan dalam sejarah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini kalau dia berbuka puasa tidak mau makan sendirian. Dia selalu mengajak teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain, atau dia berbuka puasa bersama orang-orang anak-anak yatim, duafa, fakir miskin. Ya, karena untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ya, dan Ibnu Umar setiap mendapatkan kenikmatan tidak pernah dirasakan nikmat atau harta yang dia dapatkan dinikmati sendiri. Dia selalu bersama para masakin, duafa, dan anak-anak yatim. Kalau kita sekarang, kalau kita perhatikan ketika mudah menjelang buka puasa, sore hari kita sudah keliling mencari takjil, ya, semua makanan, semua macam menu kita beli, ya, bahkan di meja sudah ada siap 5 mangkok makanan. Tapi kemudian setelah waktu adzan tiba, baru 1 mangkok saja dihabisin sudah nggak mampu lagi untuk menghabiskan, kan udah kenyang. Sehingga sisanya dikemanain? Jadi buang, hari mubazir. Sedangkan para sahabat kalau mereka mau makan selalu mencari teman. Makanya bagi teman-teman sekalian, di Alia ini setiap sore mengadakan buka puasa bersama. Diajak teman-temannya. Jangan cuma antum yang berbuka puasa di sini. Tapi kasih tahu kepada teman-temannya bahwa di Alia adalah ada takjil buka bersama setiap harinya. Hadirin jamaah salat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu maghrib, maka kultum pada kesempatan sore hari ini akan saya cukupkan. Silakan memperbanyak berdoa kepada Allah, karena waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ngambil takjilnya silahkan langsung ke area payung.